Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam lagi nih. Spesifik ke satu bab dari buku Transform, karya Marty Kagan dan tim SVPG. Fokus kita, bab 19, Budaya Produk. Jadi, misi kita simpel aja. Bongkar inti dari apa sih yang bikin budaya produk itu kuat banget di perusahaan-perusahaan paling inovatif gitu. Ini bukan teori doang, tapi prinsip yang ya kelihatan dampaknya. Siap ya? Siap, betul sekali. Bab ini tuh menarik karena dia kayak menyaringkan esensi dari banyak konsep lain. Ada soal tim produk, strategi, product discovery atau penemuan produk ya, terus delivery atau pengiriman. Nah ini semua dirangkum jadi prinsip budaya yang lebih luas. Fondasinya lah, cara kerja yang bikin inovasi itu bisa jalan terus. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, prinsip di atas proses. Kedengarannya simpel, tapi ini penting banget. Banyak perusahaan kan justru kejebak di proses yang kaku. Nah itu dia poinnya. Kagan sampai mengutip tokoh kayak Jeff Bezos, Steve Jobs. Mereka ingetin, proses itu harusnya bantu kita melayani pelanggan, bukan sebaliknya. Bahaya kalau proses jadi tujuan akhirnya, gitu. Jadi kayak kita sibuk ikutin proses, tapi lupa tujuannya apa gitu ya? Persis, sukses diukur dari patuh proses, bukan dari hasil ke pelanggan. Makanya budaya produk yang kuat itu lebih ngandelin prinsip sama pembinaan atau coaching, bukan sekedar ikutin aturan. Dan penting juga continuous process improvement itu. Prosesnya harus terus diperbaiki biar relevan. Biar nggak jadi berhala tadi ya? Oke. Lanjut ke prinsip kedua. Kepercayaan di atas kendali. Ini kayaknya kebalikan banget sama model command and control yang sering kita lihat ya? Banget. Ini pergeseran besar. Model produk yang bagus itu ngasih kepercayaan ke tim. Bukan lagi, ini daftar fitur, tolong bikinin. Tapi lebih ke, ini ada masalah bisnis, coba kalian cari solusinya. Wah, itu butuh kepemimpinan yang beda dong ya? Betul. Butuh servant-based leadership. Pemimpin yang melayani, yang memberdayakan, bukan yang ngontrol tiap detail. Mereka mimpin pakai konteks, tujuan jelas, terus percaya timnya bisa. Tapi gimana mengatasi rasa khawatir kalau lepas kontrol gitu? Kan manajemen biasanya pengen pegang kendali. Kuncinya di pembinaan yang aktif sama kerangka kerja yang pas. Percaya bukan berarti lepas tangan gitu aja. Pemimpin tetap kasih arah strategis, pastiin timnya mampu, bantu kalau ada masalah. Kontrolnya lebih cerdas lah, lewat konteks dan pemberdayaan, bukan micromanage. Masuk akal. Nah, prinsip ketiga nih sering jadi dilema. Inovasi di atas prediktabilitas. Banyak yang milih aman di prediktabilitas kayaknya ya, biar jadwalnya jelas gitu. Iya, seringkali nggak sadar malah ngorbanin inovasi demi jadwal. Ada kutipan bagus tuh dari Henrik Nyberg. Prediktabilitas 100% sama dengan inovasi 0%. Ini nunjukin bedanya model project sama model produk. Bedanya gimana tuh? Kalau model project kan fokusnya output, keluaran di tanggal X. Sering numpuk technical debt juga. Nah, kalau model produk fokusnya outcomes, hasil bisnis nyata. Oh, jadi pertanyaannya bukan cuma kapan selesai, tapi apa hasil yang kita capai, gitu. Tepat, jadi selalu ada pertanyaan, mana yang lebih penting di sini, tanggalnya atau hasilnya? Di budaya produk, biasanya hasil yang diutamakan. Kecuali, ada yang namanya high integrity commitments. Itu komitmen yang kalau meleset tanggalnya, wah bahaya banget. Itu pengecualian. Gagal ini kan penyakit umum ya di mana-mana. Nah, budaya produk yang sehat ngelihatnya beda. Inovasi itu kan isinya eksperimen. Dalam produk discovery, proses cari solusi yang tepat itu nggak ada istilah gagal atau sukses yang hitam putih gitu. Pertanyaannya, apa yang kita pelajari dari percobaan ini? Jadi fokusnya bukan ngejudge ya, tapi belajar. Betul, fokusnya kelola risiko di awal. Nilai, kegunaan, kelayakan teknis, bisnis, dan belajar secepat mungkin. Pakai prototipe ke apa ke? Biar kalau ada yang nggak pas, ketahuannya cepat. Gagalnya murah. Bukan udah rilis ke pasar baru ketahuan gagal. Itu mahal banget. Tiap langkah itu kesempatan belajar. Jadi kayak siklus belajar cepat gitu ya, bukan sekali jadi langsung sempurna. Persis. Membangun siklus belajar yang cepat dan aman. Jadi kalau kita simpulkan nih keempat prinsip ini, prinsip proses, kepercayaan kendali, inovasi prediktibilitas, sama pembelajaran kegagalan, ini bukan cuma kata-kata manis ya. Ini pilar-pilar yang bikin tim bisa konsisten bikin solusi keren gitu.
Bener banget. Dan buat Anda yang dengerin, ini penting. Mau Anda lagi bangun tim, atau lagi cari kerjaan baru, atau cuma penasaran kenapa sih ada perusahaan yang inovasinya kencang, ada yang gitu-gitu aja? Ini soal nyiptain lingkungan kerja, ekosistem lah, di mana ide bagus bisa muncul, diuji, terus jadi solusi beneran. Ini fondasinya. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan, nyambung sama yang tadi. Seberapa sering Anda lihat proses yang niat awalnya alat bantu, malah jadi tujuan itu sendiri di tempat kerja Anda? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Balik lagi ke peringatan Bezos tadi ya, prosesnya itu beneran melayani Anda dan pelanggan, atau jangan-jangan malah Anda yang sekarang sibuk melayani si proses. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya, sampai ketemu di penelusuran kita berikutnya.